Jadi arah angin pun itu diperhitungkan di makam Tionghoa ini sobat. Dan ini nampak ya. Nah, di ujung ini ada berbentuk seperti lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini adalah termasuk identik dengan makam keturunan Tionghoa. Seperti ini sobat. Di samping kanannya juga sama ini. Nah, ada berbentuk lingkaran itu ya, seperti spiral ya. Dan ini jelas dibikin dari bahan cor yang sangat tangguh sobat. Cor yang tebal. Dan ini di depannya ini sobat, makam Tionghoa itu selalu ada tempat seperti kayak gini nih sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Saat ini kita berada berlokasi di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sobat. Dan di depan kita itu, nah nun jauh di sana itu sobatnya, ya nggak jauh sebetulnya sobat ya. Di depan kita itu adalah pantai dari Laut Jawa yang fenomenal, yang sudah terkenal dengan ombaknya itu loh sobat. Tenang sekali sobat. Sehingga kalau orang mau piknik, jalan-jalan ya Laut Jawa ini untuk melihat pemandangan ini direkomendasikan Laut Jawa ini sobat. Karena suasananya tenang, ombaknya pun tenang, anginnya sepoi-sepoi sobat. Nah, seperti biasa konten kita adalah konten spesialis kuburan sobat. Jadi saat ini kita berada di wilayah ladang ya sobat ya. Di depan itu adalah ladang, hamparan ladang yang ditanami tanaman jagung sobat. Dan di tempat ini juga jagung sobat. Untuk kali ini kita sebetulnya berada di area pemakaman, yaitu pemakaman khusus etnis Tionghoa sobat. Nah, iya, itu dia makamnya sobat ya. Nanti kita review bentar lagi. Kita lihat dulu view pemandangannya dulu sobat. Jadi kita berada di hamparan hijau sobat ya. Itu di depan itu adalah ladang milik warga yang rata-rata ditanami oleh tanaman, kalau saya lihat itu tanaman jagung dan lombok sobat. Nampak hijau berarti tanah di sini itu subur ya sobat ya. Nun jauh di depan pojok sana itu sobat, itu adalah pohon yang gede-gede sobat. Jadi suasana pantai ada pohonnya gede-gede ya, luar biasa sobat. Sehingga terik matahari itu tidak terlalu panas sobat kalau kita berada di bawah pohon itu. Dan yang di ujung sana itu adalah pohon cemara. Jadi pohon cemara itu merupakan apa ya, ikon dari tepi pantai sobat. Menambah suasana syahdu karena nampak ya, itu ujung-ujung pohon cemaranya itu nyiur melambe sobat, melambe-lambe. Jadi angin di sini sepoi-sepoi. Wah, bener-bener syahdu suasana sini. Indah banget sobat. Ini diceritakan dulu sobat ya, dari warga yang kita temui. Sebetulnya ladang di depan kita ini juga area pemakaman sobat, hanya pemakaman pribumi. Cuma karena sudah usianya saking lamanya sobat, sehingga nisan-nisannya itu sudah pada hilang sobat, dan ditanami ladang seperti itu sobat. Berarti di depan itu banyak ya jasad-jasad yang dikuburkan di situ, kalau menurut ceritanya seperti itu sobat. Dan di samping kanan kita ini, depan itu adalah ladang ya sobat ya, maaf ya. Itu adalah tambak, tempat produksi tambak. Saya kurang tahu itu tambak ikan atau tambak udang ya sobat ya. Cuma kalau wilayah tepi pantai ini airnya payo, jadi cocok untuk beberapa jenis udang maupun ikan dibikin tambak seperti itu, tempat produksi itu sobat. Ayo mulai sobat ya, kita akan mereview area pemakaman etnis Tionghoa. Saya kalau lihat makam Tionghoa itu apa ya, keren gitu loh sobatnya. Karena kalau bikin makam tuh nggak tanggung-tanggung sobat, keren banget. Dengan bahan yang kelihatan ya, kalau makam Tionghoa itu bahannya pasti kokoh sobat. Ini nampak di depan kita ini bahan bangunannya jelas ini adalah beton tebal ini sobat.
Nah itu ya. Jadi makam Tionghoa itu memang identik bentuknya itu setengah lingkaran atau seperti menyerupai tapal kuda. Konon diceritakan bahwa untuk letak makamnya, hadapnya, bentuknya semua disesuaikan juga dengan tradisional Tionghoa, yaitu yang disebut dengan apa namanya itu, Feng Shui sobat. Saya kurang paham, saya tidak berani jelaskan terlalu mendetail karena memang takut salah nanti sobat. Ya mungkin bisa dilihat di YouTube maupun di Google ya sobat ya. Jadi arah angin pun itu diperhitungkan di makam Tionghoa ini sobat. Dan ini nampak ya. Nah, di ujung ini ada berbentuk seperti lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini adalah termasuk identik dengan makam keturunan Tionghoa. Seperti ini sobat. Di samping kanannya juga sama ini. Nah, ada berbentuk lingkaran itu ya, seperti spiral ya. Dan ini jelas dibikin dari bahan cor yang sangat tangguh sobat. Cor yang tebal. Dan ini di depannya ini sobat, makam Tionghoa itu selalu ada tempat seperti kayak gini nih sobat. Jadi kalau saya pernah dengar cerita, katanya itu sebelum ke makam utama, nah sebelum berdoa ke makam utama ini, itu selalu berdoa dulu di tempat yang ukurannya lebih kecil seperti ini sobat. Di bangunan yang lebih kecil ini baru ke makam utama gini nih. Ya. Nampak ya itu ya. Tulisannya pun juga ini nampak tegas, tulisannya masih bisa dibaca ini sobat. Jadi tadi diceritakan bahwa area pemakaman ini sudah lama sobat, termasuk makam tua. Tapi kalau lihat warna catnya itu putihnya masih jelas, warnanya tegas sobat ya. Dan ini masa apa ya, kita sebutnya nisan aja ya sobat ya. Nisannya masih kelihatan kokoh meskipun di area yang setengah lingkaran ini sobat, ini tumbuh semak-semak. Tapi untuk warna cat putihnya ini benar-benar tegas sobat, dan tulisannya itu masih nampak jelas. Jadi makam ini jelas pasti ada yang merawat sobat. Nah ini ya, loh, catnya itu benar-benar tegas tuh sobat. Wah bener makam Tionghoa ini berukir loh sobat. Ini kurang paham ini gambar apa ini ya. Yang jelas ini sebuah karya seni sobat. Kalau saya lihat ini ada kembang ya, bunga dengan ukiran yang meliuk-liuk ya, itu ya, daunnya, lunglungannya lengkap ini, termasuk ini lingkarannya ini masih jelas sobat. Nah ini yang atas nih, saya kurang paham, kelihatannya gambar naga ini, naga yang ada apinya. Wah keren banget makam Tionghoa ini ya. Itu New Xiu New, saya kurang paham artinya apa ya sobat ya. Mungkin ada sobat yang paham artinya, silahkan tulis di kolom komen sobat ya. Dan ini di depan ini ada altarnya ya. Itu nampak ya, kecil itu, ini bekas dupa sobat. Ya itu bekas dupa yang dibakar. Ya bener, berarti makam ini untuk warisnya masih ada yang mengunjungi sini sobat. Ya meskipun ini berada di area Tegal seperti ini sobat, ladang ya, maksud kami ladang, tapi makam ini jelas masih ada yang merawat nih sobat. Sobat ya, kalau melihat makam tuh yang terawat tuh saya ikut bahagia sobat ya. Berarti untuk warisnya masih memperhatikan di area makam leluhurnya ini. Jadi kalau melihat pemakaman sobat ya, kuburan, itu akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari Dua Kacamata. Saya kira cukup ya sobat ya, kita mereview makam yang berada di tepi pantai ini dan berada di tengah-tengah area
ugalan sobat atau ladang. Di sini suasananya nyaman loh sobat ya. Sama sekali tidak nampak seramnya, meskipun daerah sini tuh katanya kalau malam tuh angker sobat. Kalau malam hari, tapi kita siang hari ini sobat ya. Jadi ini saya aman. Jadi kalau seandainya ada hantu yang nebeng di tempat ini, pasti saat ini hantu-hantu itu pada tidur siang sobat. Jadi kita aman di sini ya. Baik ya, terima kasih sobat ya, saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.